Prime, podcast for curious mind. Biasanya orang cinta itu katanya love is blind gitu ya, jadi terbutakan gitu ya. Nah ini yang memang agak sulit, sehingga sangat perlu juga masukan-masukan dari lingkungan sekitar begitu. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ada Mine dan juga tentunya ditemani dengan setia oleh Don di sisiku hari ini. Apa? Coba deh, lu ngecek medsos. Lu paling sering buka apa? Twitter, Instagram, TikTok, semua lah ya. Semua sisa. Ini lagi rame banget istilah red flag. Dari dulu kamu kemana aja? Hah, masa? Gua taunya white flag, bendera perdamaian putih. Itu menyerah. Kalau gue tau ya yellow flag, ninu-ninu. Ninu-ninu Ada ya? yang meninggal. Hey. Tapi tahu red flag. Emang itu tuh digunakan kalau ada yang kayak alarm gitu, kayak ini nggak boleh banget. Red flag dalam percintaan gitu misalnya. Gitu loh. Atau green flag ada juga, berarti yang boleh dalam percintaan gitu ya. Ada lagi banyak banget. Tapi tepatnya situasi apa nih yang bisa dikategorikan atau layak digolongin red flag? Gak tahu, itu subjektif gak sih? Gue pun kalau lagi baca tiap konten bisa beda-beda. Mungkin ada yang sama tapi ada juga yang kayak beda-beda. Dan pasangan seperti apa tuh yang cocok ditandai dengan label red flag atau green flag? Kan kalau green flag berarti apakah itu jadi couple goals, relationship goals. Kalau red flag apakah jadi toxic? Gak ngerti juga gue yang kayak gitu-gitu tuh. Coba biar kita mengerti, kita tanya siapa ini. Seperti biasa kita akan phone a friend ya. Phone a friend kita Minta kali ini bantuan. adalah tak lain tak bukan Kak Auli Grashinta SPC MPC Psikologi, selaku psikolog dan juga dosen psikologi di Universitas Pancasila. Hai Kak Auli, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Pagi-pagi ngomongin red flag, green flag, yellow flag, ini lampu lalu lintas atau apa ya? Bingung saya juga. Biar nggak bingung, kita ngobrolin satu warna aja gimana? Red flag. Oke, red Kak flag Auli, dulu ya. apa tuh? Iya, tadi sebenarnya sama ya dengan lampu merah, betul tadi ya. Red flag itu bendera merah, artinya ada sinyal bahaya gitu ya. Karena ada tindakan, ada perilaku-perilaku berbahaya dan perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pasangan kita. Dan sebenarnya karena disebut merah ya, lampu merah itu menandakan atau memberitahu kita untuk kita berhenti atau mundur dalam satu hubungan gitu. Nah, memang subjektif sih begitu, tetapi biasanya red flag ini sifatnya universal ya gitu. Agak beda dengan yellow flag gitu ya. Yellow flag tadi, yellow sama juga dengan di lampu merah, peringatan, hati-hati gitu ya. Tapi yellow itu bisa jadi hijau ya, bisa juga jadi merah kan gitu ya. Biasanya Tengah-tengah yellow ini dia tuh. tengah-tengah. Iya. Tapi sudah ada peringatan nih. Tapi kalau sudah red flag itu jelas disebut sebagai tindakan yang berbahaya dan juga tindakan yang tidak menyenangkan, sehingga ya bisa dikatakan lebih baik ini hubungan ini toksik dan lebih baik untuk kita mundur atau menyudahi suatu hubungan begitu. Harga mati gitu kali ya bahasanya, kayak no banget gitu. Nah Mbak Oli, tanda-tanda pasangan kita itu termasuk yang digolongkan sebagai red flag itu apa aja? Karena sudah sepakat ya, red flag itu universal sifatnya, jadi kita mungkin bisa tahu nih sekarang apa-apa aja gitu. Iya, sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita sebut sebagai red flag dalam hubungan ya. Itu cukup banyak begitu. Dan tadi sih walaupun dia menandakan bahwa kita harus berhenti atau kita harus mundur dari suatu hubungan, tetapi bukan berarti bahwa sudah nggak bisa diperbaiki loh gitu ya. Itu tetap harus kita harus lihat lagi kasusnya gitu. Tetapi ada hal-hal yang secara universal, secara naluri kita katakan ini sudah nggak benar gitu. Yang pertama adalah agresif ya, kasar. Nah, kekasaran ini tidak saja pada kita gitu, bisa juga pada orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita, atau bahkan orang asing. Mungkin depan kita baik-baik ya, tapi ketika serempetan motor atau serempetan mobil di jalan, dia turun bakbuk, kita lihat bahwa wah, ini ternyata agresivitasnya tinggi. Itu sudah red flag gitu ya. Jadi bahkan ke hewan gitu. Bahkan kalau kita lihat pasangan kita kemudian bertindak agresif pada hewan, kita sudah bisa bilang bahwa wah, ini red flag gitu. Jadi agresif itu pertama. Kenapa? Karena
agresivitas itu menjadi sumber bagi seluruh masalah yang akhirnya muncul gitu ya pada hubungan interpersonal gitu. Nah, itu yang pertama adalah kasar. Kedua adalah addiction ya. Addiction itu bisa kepada alkohol. Kalau di Indonesia mungkin alkohol iya sih, tapi mungkin lebih banyak drugs, narkoba dan sebagainya. Itu sudah red flag juga gitu. Kenapa? Karena biasanya orang yang kecanduan itu sulit untuk bisa berubah gitu, kecuali betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Dan itu nggak gampang gitu. Kenapa? Karena biasanya dengan kecanduan itu kena ke otak, dan di otak itu memori-memorinya luar biasa gitu. Orang kalau sudah pernah pakai substance, dia tertinggal di memori di otak dan dia selalu ingat substance itu, sehingga agak sulit. Berarti kalau kita punya pacar mantan pecandu, putus aja nih? Ya nggak juga begitu. Tetapi ini menjadi red flag buat kita. Jadi hati-hati kalau sudah ada kecenderungan ini. Hati-hati. Tinggal bagaimana kita kemudian mengontrol atau mengendalikan. Misalnya jangan kembali kepada pergaulan yang sama dan sebagainya. Kita harus berusaha untuk meminimalisir akses kepada tadi kecanduan atau addiction kepada substance tadi. Itu yang kedua. Jadi ini agak susah. Kemudian orang yang tipenya manipulatif ya, suka bohong. Nah, ini sering ya kita orang yang manipulatif, terus akhirnya kita jadi yang salah gitu. Kok diputar balikan faktanya, kok terus kita jadi yang salah gitu ya. Kemudian gaslighting gitu ya, suka bohong, digede-gedein. Nah, ini tampaknya sih tidak seberbahaya agresif dan tidak seberbahaya addiction ya, tetapi ini kemudian membuat kita tidak menyenangkan, dan kemudian akhirnya membuat kita ketika dalam hubungan, kok saya jadi stres sendiri ya, kok saya punya pacar tapi depresi ya dan sebagainya. Itu nggak sehat gitu. Jadi ada tipe-tipe orang yang memang tipenya manipulatif. Kita lagi makan tiba-tiba, saya nggak bawa dompet, kamu bayarin dulu ya. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, akhirnya iya gitu. Atau ini pakai mobil kamu ya. Ini padahal kita nggak setuju gitu, kita tidak suka, tapi kita juga tidak bisa apa-apa. Itu biasanya tipe-tipe manipulatif. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang-orang yang memang tadi cemburuan berlebihan, tidak percaya ya pada kita ya, kemudian posesif, controlling. Nah, ini beberapa orang pada masa awal berhubungan akan suka diginiin gitu ya, akan suka dicemburuin, akan suka diposesifin gitu ya, akan suka dikontrol gitu. Tetapi ketika ini kemudian berlebihan pasti akan mengganggu gitu. Setiap jam minta video call, terus kapan kerjanya gitu ya. Setiap jam ditanyain gimana gitu ya. Mau berapa jam pun harus telepon dan sebagainya. Ini tentu akan menyulitkan. Nah, yang terakhir mungkin adalah orang-orang yang tidak memberi kesempatan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, misalnya kita kemudian bersama teman-teman kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, itu cemburu gitu ya, dia nggak suka. Juga ketika kita punya hobi, kita punya kesukaan, itu dia tidak mendukung. Nah, ini biasanya ciri-ciri red flag ya, yang bisa kita tandakan bahwa kayaknya hubungan seperti itu tidak bisa berjalan dengan sehat begitu. Kalau bahayanya nih, Kauli, memiliki hubungan yang red flag? Karena mungkin tadi sempat disinggung juga Iya, ya sama Kak Oli bahwa kalau ada beberapa yang red flag harus agak-agak yellow dulu, hati-hati ya gitu. Bukan berarti dia nggak bisa berubah, bisa jadi, tapi mungkin prosesnya panjang gitu ya. Tapi apa nih, ada bahaya apa nih Betul. gitu dalam hubungan yang sudah ada indikasi red flag-nya gitu, Kak Oli? Betul. Jadi sebenarnya tujuan kita melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain adalah membuat kita menjadi nyaman secara psikologis. Ya, tidak saja hubungan romantis ya, hubungan berteman, hubungan seperti kita saat ini adalah supaya kita sama-sama nyaman gitu, supaya kita sama-sama nyaman. Nah, ketika hubungan romantis, hubungan yang melibatkan emosi ini kemudian tidak mengarahkan kita supaya kita menjadi nyaman, lalu apalagi yang dicari gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi dampaknya? Dampaknya adalah tadi kita kemudian tidak, ya banyak mengalami gangguan-gangguan kesehatan jiwa misalnya, jadi stres sendiri, suka nangis ya, apa mungkin kita jadi secara emosional tidak stable gitu ya, kemudian akhirnya tertutup ya, tidak, karena dia tidak memberikan kesempatan kita untuk berbicara, atau kita juga mungkin malu ngomong sama orang, kok pacar gue begini-begini, akhirnya kita menjadi menarik diri dari lingkungan sosial kita, akhirnya kita yang akan rugi gitu. Kita yang tidak akan bisa berkembang, atau kita tidak akan bisa tampil, kita akan tidak bisa menjadi diri kita sendiri secara sehat. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika kita sudah tidak bisa menjadi diri kita secara sehat, ini ya sudah, apapun tidak akan menjadi baik kalau seperti itu gitu. Apapun akan terpengaruh, apakah itu hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman di kantor, hubungan kita dengan pekerjaan, pasti akan terpengaruh semua.
Oke, bicara tentang hubungan lain di luar dari aspek pacaran atau mungkin rumah tangga, kayaknya menarik untuk dibahas ya, tapi setelah yang satu ini. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang suka nyebar hoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax, kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax, dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id Betul. dan aplikasi podcast lainnya. Hoax, Sudah cukup hoaxnya? hoax, Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita lanjutin lagi di obrolan seputar red flag dalam hubungan dan masih bersama Kauli di sini. Dan Kauli langsung aja nih, udah nggak sabar gue pengen nanyain soal si red flag dalam hubungan ini. Apakah ini hanya ada di hubungan pacaran atau sampai rumah tangga? Atau mungkin di luar itu juga, nggak tahu ya. Pertemanan mungkin, nih ya. Atau ruang kerja, gimana nih Kak Itu udah Oli? pasti kalau Iya. ruang kerja mas. Oh, Gak usah ditanya, itu gue yang jawab pasti. Oke, siap. Ya. Betul. Apakah ini hubungan pacaran atau sampai rumah tangga? Biasanya dimulai dari hubungan pacaran dan kemudian berlanjut kepada hubungan rumah tangga. Beberapa waktu lalu kita punya kok kasus yang kita lihat begitu ya. Itu kan sebenarnya sudah gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga lihat seorang artis senior juga sudah dikasih tahu ini ada red flag. Sebenarnya terjadi ya di mana saja di dalam setiap hubungan, baik itu hubungan tadi yang mulai dari pacaran sampai dengan rumah tangga. Biasanya ketika dalam hubungan rumah tangga itu untuk bisa kemudian tadi ya stop gitu atau mundur, ini yang memang menjadi pertimbangannya menjadi lebih berat daripada ketika dia ada di masa pacaran begitu ya. Itu yang biasanya lebih menjadi pertimbangan, ada anak, ada status dan sebagainya yang kemudian membuat lebih berat. Tetapi sinyal-sinyal itu seharusnya sudah ada dari masa sebelum menikah gitu ya, masa pacaran. Itu pasti sudah ada red flag ini. Kalau memang kita jeli. Nah, biasanya orang cinta itu katanya love is blind gitu ya. Jadi terbutakan gitu ya. Nah, ini yang memang agak sulit sehingga sangat perlu juga masukan-masukan dari lingkungan sekitar begitu. Ya, kalau kita bilang tadi artis senior tuh sebenarnya udah dikasih tahu tuh gitu ya, gini gitu. Ya nggak mau dengerin ya udah gitu ya. Jadi sebenarnya red flag itu sudah ada dari masa sebelum. Selain dalam hubungan rumah tangga, tentunya dalam hubungan pekerja dan sebagainya ini sangat banyak sekali terjadi. Atasan kepada bawahan ya, sesama kolega ya. Ada kan teman-teman kolega yang manipulatif, itu nggak sedikit juga yang seperti itu yang kita sebut sebagai toxic relationship sebenarnya. Loh, kok jadi gue yang salah? Loh, kok jadi gue yang ngerjain gitu? Wah, selalu ya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Oli. Jadinya penasaran nih, apakah ini pertanyaannya agak beranak lagi. Mungkin bisa dijawab dengan singkat aja ya. Apakah kalau begitu dari pacaran menuju jenjang berikutnya tuh sudah pasti red flag yang muncul sejak awal akan menjadi lebih parah karena terbiarkan? Dan yang kedua, kenapa gitu? Kenapa ketika kita pun secara pemikiran sudah cukup tahu secara logika gitu ya, udah cukup tahu, udah banyak contoh gitu ya di luar, di film, di kehidupan sehari-hari bahwa ada loh orang-orang yang memberitahu bahwa it's not gonna be good gitu ya, hati-hati, tapi we do it anyway gitu. Jadi yang pertama ini kan karakter ya, ini pola.
gitu. Pola pemecahan masalah sebenarnya. Ini tadi dibilang kasar, addiction, kemudian cemburuan dan sebagainya. Ini pola pemecahan masalah gitu. Masalahnya apa sih? Masalahnya gue kangen sama pacar gue. Akhirnya gue cemburu banget nih. Kan sebenarnya itu pemecahan masalah. Akhirnya ngapain? Gue teleponin terus nih. Gue video call terus. Ini kan pola pemecahan masalah. Nah, selama pola pemecahan masalah yang dia lakukan itu mendapat reward gitu. Artinya ketika saya melakukan pemecahan yang masalah yang salah, tetapi pasangan saya kemudian mereward, memberikan apa yang saya inginkan, ya pola ini akan terus berlanjut gitu. Tidak akan ada perbaikan. Selama saya kasar, begitu saya kasar, saya minta maaf, dia tetap mau sama saya, tetap cinta sama saya, ya perilaku kasarnya tidak akan berubah. Nah, itulah yang membuat menjadi semakin parah, karena ini pola gitu. Ini pola. Jadi semakin lama semakin, dan toleransinya semakin besar biasanya. Dulu mungkin awal-awal misalnya dipukul aja udah berantem gitu. Sekarang udah sampai digebukin pun masih diem aja. Toleransi itu semakin lama semakin besar gitu. Nah, itu menjadi pola. Nah, kenapa si pasangan juga membiarkan? Karena dia merasa dicintai. Dia merasa ingin menjadi hero, menjadi savior angel. Nah, itu yang sering kali terjadi. Kalau sama saya dia bisa berubah. Padahal apakah kita punya kemampuan untuk itu? Even psikiater, even psikolog aja nggak punya. Sering gitu. lagi kali dengernya tuh, sama saya dia mesti berubah. Nah, itu yang sering kali apa ya, kalau kita bilang sadomasokis sebenarnya gitu. Menyakiti diri sendiri tapi seneng gitu, dan itu banyak gitu. Bahkan sampai kasus-kasus KDRT yang luar biasa pun ujung-ujungnya juga begitu gitu. Oke, ada nggak sih Kak yang bisa kita lakukan kalau ternyata hubungan kita itu termasuk yang red flag gitu? Kita butuh tips and tricks yang langsung applicable nih. Pasti langsung dipakai nih sama warriors yang mendengarkan habis selesai podcast ini gitu ya. Jangan bilang ke atas nama cinta lagi ya, itu semua ternyata udah red flag gitu ya. Betul. Kalau kita berada di dalam, kita itu tenggelam, kayak overwhelmed gitu. Sehingga yang bisa melihat adalah orang lain. Nah, bagaimana orang lain bisa melihat kalau kita tidak cerita? Begitu. Jadi memang sangat penting untuk bisa menyampaikan kepada orang yang kita percaya gitu ya. Kondisi hubungan saya adalah seperti ini. Bagaimana menurut kamu? Gitu. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut orang lain? Nah, orang lain inilah yang biasa akan menjadi cermin bagi kita untuk menceritakan ini loh, ada red flag, ada red flag, ada red flag. Nah, itu pertama gitu. Karena seringkali kita overwhelmed kok, kita di dalam tadi, aku kan yang dicintai, dia pasti berubah kok, dia nggak kayak gitu kok, dan sebagainya. Kita sampaikan pada orang lain, orang yang kita percaya ya, orang yang kita percaya. Yang kedua adalah kemudian kita ukur, kita mampu nggak, kita masih mau nggak seperti ini. Kalau kita memang masih mau, apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah kita butuh teman yang katakan tadi yang bisa memberikan masukan kepada kita, atau kita butuh profesional gitu, karena ini adalah karakter kepribadian yang tidak bisa berubah dalam sekejap gitu ya. Jadi kita lihat kita mampu nggak, kita punya support group nggak, kita punya social support nggak, ada nggak orang yang bisa membantu kita atau tidak. Kalau tidak ada ya harus ke profesional gitu. Mana sih sebenarnya yang dari masalah-masalah red flag ini yang paling menyebabkan hubungan kita menjadi tidak baik. Nah, itulah yang harus diselesaikan, masalah itulah yang harus diselesaikan oleh si pelaku ini gitu ya. Jadi apa sih masalah dia, apa sih sebenarnya, bagaimana dia kemudian menyelesaikannya. Kita sebagai pasangan bisa membantu. Misalnya tadi, dia tidak bisa menemukan pemecahan lain selain bersikap agresif. Pokoknya kalau marah segala dibanting, segala dipukul. Itu kan masalah gitu ya. Itu kan perilaku yang tidak benar. Ya dia yang harus dibantu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita sanggup nggak? Ya pasti nggak sanggup. Maka berikanlah kepada profesional. Kalau memang kita sayang dan kita ingin mempertahankan hubungan itu. Gitu. Tapi kalau kita, ya saya nggak sanggup, saya nggak mau, itu anak orang, ngapain saya repot-repot, ya udah tinggalin aja gitu. Jadi betul-betul kita harus ukur kemampuan kita, dan kita harus lihat di mana kita mampu dan kita tidak mampu. Misalnya tadi kecemburuan, ketidakpercayaan, ya tidak percaya, cemburu itu masalah yang muncul dari, kalau di psikologi nih, dari 0 sampai 18 bulan. Basic trust, mistrust. Ketika orang itu sudah memunculkan perilaku mistrust di usia 0 sampai 18 bulannya dia, umur 1,5 tahun itu muncul, apakah tanggung jawab kita sekarang untuk kemudian membenarkan atau merevisi dia gitu kan? Tentunya ya tadi butuh pengorbanan yang luar biasa. Jadi tinggal kembali kepada kita betul-betul mau membantu dia dengan cara memberikan akses kepada orang yang memang kompeten untuk menangani itu, atau ya kita
ya sudah, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Oke, makanya cerita Mina, jangan yang enak-enaknya aja diceritain. Iya sih. Last questions Kak Oli. Kita sempat ngebahas di awal banget tadi tentang merah, kuning, hijau gitu ya, yellow flag, green flag terkait pasangan hubungan percintaan gitu. Mungkin boleh dijelaskan juga lebih mendalam tapi dengan singkat aja mengenai yellow flag, green flag, dan sebenarnya kita nih masyarakat kita tuh udah cukup literate, udah cukup punya pengetahuan gak sih tentang adanya istilah-istilah lain seperti si yellow dan si green flag ini dalam memahaminya juga gimana, menyikapinya juga gimana. Gara-gara episode ini. Sebenarnya ini kan hanya pengistilahan ya gitu supaya kita lebih mudah untuk membahasakan. Tapi sebenarnya naluri kita, pengalaman kita tuh sebenarnya sudah menunjukkan kok. Misalnya kalau yang red itu yang bahaya gitu, yang sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya berbahaya dan mengancam jiwa kita sebenarnya, mengancam kesejahteraan psikologis kita. Nah itu. Jadi pokoknya kalau yang red itu sudah mulai mengarah-arah, bisa kaitannya sama kriminalitas ya, bisa kaitannya sama hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang membahayakan jiwa, juga hal-hal yang kemudian membuat kita tidak nyaman atau kita tidak sehat secara psikologis, itu pasti red. Nah, kalau yang yellow itu lebih kepada masalah, sebenarnya lebih kepada masalah komunikasi emosional gitu. Mungkin orang ini maksudnya nggak begini, tapi dia nggak bisa menyampaikan secara lebih tepat gitu ya. Mungkin dia nggak ingin mengontrol kita, tapi kok cara nanyanya gitu. Nah, itu yang sebenarnya masih bisa kita diskusikan, masih kita bisa bicarakan, bahkan kita dengan santai ini bisa kok bicara, aku tuh nggak suka ya kalau kamu tuh nanya aku tuh kayak gini, gimana ya enaknya kita ngobrol supaya kita sama-sama enak, itu masih bisa gitu. Jadi yellow flag itu dikatakan masih bisa dikomunikasikan, ini sudah ada peringatan, kan aku nggak nyaman digituin, tapi ketika kita komunikasikan dan itu kemudian berujung pada satu solusi yang win-win, itu sudah selesai, sudah menjadi green lagi begitu. Ya itu yang disebut sebagai yellow. Tapi begitu red tadi betul-betul bahaya dan tidak menyenangkan buat kita. Bahkan tadi saya bilang ya cerita dong sama orang lain. Bahkan ada juga pasangan-pasangan yang membuat kita tidak berani cerita pada siapapun. Nah itu sudah red banget deh gitu. Tapi ketika kemudian yellow itu ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita ajak bicara, kita ajak diskusi, dan itu masih bisa, itu masih yellow sebenarnya. Gitu. Jadi itu bukan suatu kebiasaan, tetapi ada mungkin cara-cara perilaku atau cara-cara komunikasi yang kurang tepat aja gitu, yang kurang tepat. Nah kalau yang green ya pasti yang membuat kita menjadi lebih sehat, membuat kita tadi ya menemukan bertemu dengan orang lain, berinteraksi adalah membuat kita menjadi merasa nyaman. Nah kalau yang green ya pasti yang seperti itu yang membuat kita merasa nyaman. Apakah dengan semua orang kita selalu senang? Enggak juga gitu ya. Sama semua orang kita juga kita juga nggak harus menyenangkan semua orang, tetapi tadi ketika ini bisa dibicarakan, ketika semua mendapatkan win-win solution, berarti hubungan kita adalah hubungan yang sehat. Kauli, terima kasih udah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang red flag dalam hubungan di episode kali ini ya Kauli ya. Thank you banget. We had a good time ngobrol sama Kauli, dan juga buat warriors yang sudah mau mendownload dan juga mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa ya untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi nih di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.